kita akan membahas topik yang masih terkait dengan aset tetap, yaitu akuntansi pertukaran aset tetap. Sifatnya hanya memperkenalkan ya untuk Anda yang masih pada level elementary atau pengantar dalam mempelajari akuntansi. Praktek akuntansi yang diterima saat ini terkait dengan pertukaran aset tetap adalah memandang bahwa transaksi pertukaran itu bisa dipecah menjadi dua, ya. Yang pertama adalah disposal atau penghentian penggunaan aset lama, dan yang bagian yang berikutnya adalah perolehan atau pembelian aset baru. Jadi inilah sebenarnya yang dimaksud dengan substansi komersial. Ya. Bagi Anda yang masih pemula dalam belajar akuntansi, Anda cukup memahami bahwa akuntansi memandang sebagian besar transaksi pertukaran itu memiliki substansi komersial yang oleh karenanya jika timbul keuntungan atau kerugian, maka keuntungan atau kerugian yang terkait dengan transaksi pertukaran itu harus diakui pada periode terjadinya transaksi pertukaran. Ini berbeda misalnya dengan praktek di masa silam yang membedakan antara pertukaran aset non-moneter sejenis atau tidak sejenis. Ya. Baik, untuk memperjelas konsep pertukaran aset tetap yang tadi saya bilang terdiri dari dua bagian itu, ya, pelepasan aset lama dan pembelian aset baru. Mari kita lihat saja contoh ilustrasi berikut, ya. Kita memiliki perusahaan baru, ya, kali ini namanya adalah PTBK. Ya. Sekarang kita perhatikan dulu data yang terkait dengan truk lama, ya. Data yang terkait dengan truk lama, kita punya biaya perolehan dan akumulasi penyusutan, serta di bagian bawah ada juga nilai wajar, ya. Jadi biaya perolehannya truk lama 640 juta, kemudian akumulasi penyusutan 220 juta, dan nilai wajar aset lama adalah 260 juta. 260 juta. Ya. Data ini sebenarnya cukup bagi Anda untuk menghitung apakah terkait dengan pelepasan aset lama, itu terjadi keuntungan atau kerugian. Ya. Keuntungan atau kerugian itu sebenarnya adalah selisih antara nilai buku dengan nilai wajar. Ya. Dalam contoh ini, nilai buku itu adalah 420 juta, sementara nilai wajar adalah 260 juta. Karena nilai buku itu lebih besar, harga pokok ini ya lebih besar daripada nilai wajar, identik dengan harga jual, maka timbul kerugian sebesar selisihnya yaitu 160 juta. Satu hal terselesaikan sekarang. Disposal itu menimbulkan kerugian sebesar 160 juta. Nah, sekarang terkait dengan pembelian atau perolehan aset baru. Ingat ya, akuntansi menganut prinsip biaya perolehan. Jadi kalau misalnya di soal akuntansi Anda menemukan data harga beli aset baru adalah sekian, gitu ya. Nah, angka harga beli atau variabel harga beli itu tidak usah diperhitungkan dalam menentukan biaya perolehan aset baru, ya. Yang diperhitungkan karena kita menganut prinsip biaya perolehan, ya,
itu adalah nilai wajar truk lama ditambah dengan kas tambahan yang dibayarkan. Jadi seolah-olah kita itu membeli aset baru dengan menyerahkan aset lama yang kita nilai dengan fair value-nya, nilai wajar, ya, kemudian ditambah dengan kas yang diserahkan. Sehingga biaya perolehan itu bukan harga beli yang tertera di bandrolnya kalau kita beli cash, ya, bukan harga itu yang kita pakai, tetapi penjumlahan dari pengorbanan kita, ya, yang pertama berupa truk lama senilai wajar 260 juta ditambah dengan kas senilai 170 juta. Nah, kalau kalau komponen kerugian atau keuntungan dan biaya perolehan sudah diketahui, maka Anda bisa membuat jurnal semacam ini, ya. Oke, seperti biasa, saya lebih suka mahasiswa itu membiasakan yang diawali mungkin dengan memorizing dulu, ya. Nah, tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengapa jurnalnya seperti ini. Pertama, terkait aset lama. Kita harus menghilangkan catatan akumulasi penyusutan sebesar 220 juta dari pembukuan. Ingat bahwa akumulasi penyusutan itu saldo normalnya kredit. Harus melakukan pendebetan. Harus melakukan pendebetan senilai 220 juta, yaitu aset yang didispos, ya, yang dihentikan penggunaannya. Kemudian yang berikutnya masih terkait truk lama, kita juga harus menghapus biaya perolehan dari pembukuan. Biaya perolehan aset lama yang kita dispose atau yang kita hentikan penggunaannya adalah 640 juta. Oke, setelah itu tahapan berikutnya adalah karena kita sudah mengetahui kerugiannya, ya, maka nilai kerugian yaitu yang sebesar 160 juta ini juga kita debit. Ingat, ya, bahwa rugi itu saldo normalnya debit. Kemudian kas yang diserahkan kita kredit karena ini kas keluar senilai 170 juta, dan terakhir yang didebit adalah biaya perolehan dari truk baru yaitu senilai 430 juta, ya. Itu rasionalisasinya dari jurnal pertukaran aset tetap, atau bukan rasionalisasi, ya, penjabarannya. Nah, tadi skenario seandainya ketika pertukaran itu menimbulkan kerugian, ya, dan berikutnya akan kita bahas skenario kalau pertukaran menimbulkan keuntungan. Oke, kita punya perusahaan namanya PT JNG, sama ini juga tukar tambah kendaraan, ya, aset lama. Biaya perolehannya adalah sebesar 400 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah senilai 280 juta. Ada juga data mengenai nilai wajar, yaitu sebesar 190 juta. Kemudian kas tambahan yang diserahkan berjumlah 30 juta. Data ini akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan, ya. Yang pertama adalah biaya perolehan kendaraan lama 400 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan 280 juta, ketemu nilai buku sebesar 120. Dalam kasus ini, nilai wajar aset lama 190 juta itu lebih besar daripada nilai bukunya, sehingga menimbulkan keuntungan sebesar 70 juta. Nah, ini nanti akan dikredit di dalam jurnal, ya, karena keuntungan itu saldo normalnya kredit. Oke, sekarang kita harus menentukan biaya perolehan aset baru, ya. Biaya perolehan aset baru sama prinsipnya dengan tadi, prinsip biaya perolehan, ya. Kita mencatat, memperhitungkan, ya, nilai buku dari
nilai wajar dari aset lama sebesar 190 juta ditambah dengan kas yang diserahkan, kas tambahan yang diserahkan sebesar 30 juta, sehingga biaya perolehan dari aset baru berjumlah 220 juta. Nah, setelah perhitungan itu dilakukan, maka jurnalnya adalah seperti ini, ya. Sama dengan tadi, biaya perolehan kita kredit karena saldo normalnya debit, kemudian akumulasi penyusutan kita debit karena saldo normalnya kredit, oke ya. Kemudian keuntungan pelepasan aset itu juga kita kredit karena memang income secara umum saldo normalnya adalah kredit sebesar 70 juta. Ya. Kas yang diserahkan juga kita kredit karena ini merupakan kas keluar. Ya. Kemudian yang terakhir biaya perolehan dari aset baru ya sebesar 220 juta. Itu. Demikian saya kira pembahasan kita mengenai pertukaran aset tetap. Sampai jumpa kembali dengan saya pada video instruksional berikutnya.